Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah duhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan waktu yang singkat ini kita saling memahami, saling mengkaji beberapa ayat di dalam Al-Quran, seperti di dalam surah Ar-Rum ayat 31-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Shadaqallahul azim. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa musyrik itu adalah dosa besar. Seperti kita memahami musyrik itu adalah mensyirikatkan Allah, dosa besar. Tidak ada di antara kita ini yang mau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa besar. Tetapi kenapa di antara mungkin kita juga sangat gemar untuk melaksanakan dosa yang akibatnya dosa besar itu? Karena kita memahami dosa besar itu adalah dosa mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada dosa besar tidak masuk di dalam pengertian seperti itu, tapi implementasi dan pelaksanaan masuk dalam dosa besar, seperti ayat yang dibacakan tadi. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah. Bertaubatlah kamu kepadanya dan takut kepadanya, dan dirikanlah salat. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Nah, di sini yang dimaksud ayat ini yang musyrik itu yang bagaimana? Dilanjutkan ayat itu, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu mereka-mereka yang berpecah belah dalam agamanya. Inilah musyrik yang kita katakan tadi. Musyrik itu adalah mereka yang berpecah belah dalam agamanya. Bagaimana kita memahami orang yang berpecah dalam agama? Mungkin saja dengan perbedaan-perbedaan yang egoisme pemahaman kita hanya satu atau dua, tapi yang lain kita salahkan. Yang lain kita salahkan, kita merasa benar. Akhirnya kita tidak bisa bertemu, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Bombe saja. Itu perpecahan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang memahami agama itu sendiri. Perpecahan dalam agama itu tidak boleh dilakukan kalau kita memahami ayat ini sebenarnya. Musyrik itu tidak hanya menyembah berhala, tetapi perpecahan di dalam kehidupan beragama karena memahami yang berbeda, padahal konteksnya mungkin sama. Karena hanya sempit pemahaman kita,
kita rela untuk berbeda dan berpecah di dalamnya. Ini harus dijaga. Ini barangkali yang merupakan inti dari uraian ini. Mari kita sama-sama memahami lebih mendalam bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita jangan membuat kita berpecah belah. Di dalam kegiatan kita, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan oke saja, tetapi jangan sampai kita bombe-bombean. Tidak baku omong dalam hitungan yang lama. Kata Nabi, baku bombe hanya 3 hari batasnya. Tapi kita bukan 3 hari, bertahun-tahun dendam di antara kita. Dendam karena politik, dendam karena jabatan, dendam karena semuanya. Itu yang penting dipahami dalam kajian singkat ini. Semoga kita berpikir dan memahami, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan musyrik itu. Dan mari kita memelihara silaturahim di antara kita, menjaga dan memelihara persatuan kita di dalam membangun perjuangan kita, terutama di dalam membangun kampus kita ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.